Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Kakak di Matkim Privat. Kita akan belajar ya bersama-sama mulai membahas tentang soal-soal TKA. Ya, kita mulai dari soal TKA untuk matematika wajib ya atau matematika umum tahun 2025 ya. Ini tahun kemarin. Kita akan coba kerjakan bersama-sama. Yang mau mencoba terlebih dahulu silakan ya. Diketahui tiga notasi himpunan sebagai berikut. P itu adalah himpunannya terdiri dari X lebih besar sama dengan 2, tetapi kurang dari 8 dan X bilangan prima. Ya, berarti P itu anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Oke ya, selanjutnya Q, bilangan ganjil lebih besar dari 3 tapi kurang dari 11. Maka bilangannya 5, 7, 9. Oke, selanjutnya R, itu adalah X faktor dari 10, 1, 2, 5, dan 10. Jika P irisan Q union R. Nah, kita buat P-nya dulu ya. 2, 3, 5, 7 beririsan dengan Q union R. Q digabung sama R. Maka 1, 2, 5, 7, 9, dan 10. Nah, kita akan cari irisannya ya. Irisan itu artinya yang sama. Di sini yang sama adalah angka 2, angka 5, angka 7. Nah, itulah irisannya. Maka hasilnya itu adalah 2, 5, 7. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Lanjut ya, kita ke soal nomor 2. Ini eksponen ya. 64 dikali dengan X pangkat 3 dikali dengan Y pangkat 5 per 2 kita bagi dengan 4 kuadrat dikali X pangkat 7 pangkat 3. Nah, kita kerjakan yang bagian dalam dulu ya. 4 kuadrat itu adalah 16. 64 dibagi 16 itu adalah 4. Selanjutnya kita gunakan sifat eksponen A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Hasilnya adalah A pangkat M min N. Ya, maka X pangkat 3 kita kurangi dengan 7, yaitu min 4. Y pangkat 5 per 2. Lalu masing-masing kita pangkatin dengan 3. A dot B pangkat N itu menjadi A pangkat N, B pangkat N. Gitu ya. Maka nanti 4 pangkat 3, 4-nya kita buat menjadi 2 kuadrat ya. 2 kuadrat pangkat 3, A pangkat M, kita pangkatin N, maka menjadi A pangkat M dot N. Min 4, kita kali dengan 3, X pangkat min 12. Lalu Y 5 per 2 pangkat 3, dikali 3, itu 15 per 2 ya. Maka 2 pangkat 6 dikali Y pangkat 15 per 2, kita bagi dengan X pangkat 12. Salah, 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 salah. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Bisa ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah kultur bakteri mempunyai 400 sel pada pukul 8. Oke, pada pukul 8, bakterinya itu adalah 400 sel. Jumlah sel bertambah 20% setiap 2 jam. Tiap 2 jam, itu selnya bertambah 20%. Kalau bertambah 20%, itu artinya 120% ya. Karena kembali 100% ketambahan 20%. Oke, populasi stabil jika lebih dari 800 dan terlalu padat jika melebihi 1500. Jadi, apabila ingin stabil, populasinya itu harus lebih dari 800, tetapi kurang dari 1500. Pada pukul berapa populasi stabil? Tepat belum terlalu padat. Jawaban lebih dari 1. Oke ya, kita akan lihat pada pukul 8, itu kan bakterinya 400.
2 jam kemudian pada pukul 10, bakterinya nambah 20%. Artinya 120 per 100 kita kali dengan 400. Coret, coret, 12 kalikan 4. 48 ya, 480. Pada pukul 10 ditambah 2 ya, 12.00. Nih, 12.00 juga bertambah 20%. 120 per 100 kita kali dengan 480. Coret, 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 coret. 48 dikali 12. 576 ya. Ya, 576. Nah, belum stabil ya. Nah, sekarang 2 jam kemudian, yaitu pukul 14.00, maka 120 per 100 kita kali dengan 576. Coret, coret. 57,6 kita kali dengan 12 ya. 691. Nah, ini juga belum stabil ya. Oke. Maka pukul 16 sama 18 itu pasti udah stabil nih. Pukul 16.00, maka 120 kita bagi dengan 100 dikali dengan 691. Dikali dengan 1,2 ya. 829,44. Nah, ini ya, udah stabil ya. Pukul 18.00, 120 per 100 dikali dengan 829,44. Atau 829,44 kita kali dengan 1,2. 995,328. Nah, ini juga masih stabil. Jawabannya benar itu adalah poin ke-4 dan 5. Pasti bisa ya. Oke, next kita masuk ke soal nomor 4. Ukuran sepatu EU untuk panjang telapak kaki dalam bentuk sentimeter ya satuannya ya. Dirumuskan dengan fungsi fx sama dengan x ditambah 13,5. Dengan X menyatakan panjang telapak kaki dalam bentuk satuan sentimeter. Adapun konversi EU ke dalam UK dan US ya. UK itu kan untuk Inggris ya. Sedangkan US itu ukuran kalau sepatu luar negeri Amerika ya. Rumusnya sebagai berikut. GY sama dengan Y dikurangi 33 untuk US. Y dikurangi 30,5 untuk ukuran UK. Dengan GY merupakan ukuran sepatu dalam US atau UK dan Y ukuran sepatu dalam EU ya, EU ya ini ya. Oke, yuk kita akan coba ya. Di beberapa toko diketahui ukuran sepatu terkecil yang tersedia adalah yang cukup untuk dipajang telapak kaki berikut. Aldi akan membeli sepatu sneakers dan ukuran sepatu miliknya adalah 4,5, namun dia lupa ukuran tersebut dalam bentuk ukuran US atau UK. Di toko manakah Aldi dapat membeli sepatu sneakers tersebut gitu ya. Oke, berarti kita konversikan ya. Ini kan Y-nya. Y ini itu adalah ukuran yang dalam bentuk sentimeter. Nanti kita kurangi 33, nanti ketemu untuk ukuran US, begitu ya. Nah, berarti Y itu sama saja dengan fx. Nah, fx itu apa deh? X plus 13,5. Nah, untuk toko A, panjang telapak kaki terkecil itu adalah 21. Saya masukkan X-nya 21 ya. Maka nanti 21 ditambah 13,5. Oke, maka 34,5 ya, 34,5. Nah, selanjutnya untuk ukuran paling kecil 21,5, maka nanti 21,5 ditambah ke 13,5. 5 tambah 5, 10, 4 tambah 1, 5, 35 ya. Nah, selanjutnya untuk 23. 23 ditambah dengan 13,5. Berarti 5, ini 6, 36,5 ya. Dan untuk F24, 24 ditambah 13,5. 37 ya, 37,5. Nah, sekarang kita masukkan fungsi Y ke GY. GY untuk ukuran US, GY untuk ukuran UK. Ini berarti untuk US itu untuk US berarti kan Y min 33,
Ini ketemu GY-nya ya, GY ya. Nah, untuk ukuran UK itu adalah Y min 30,5. Nah, udah deh, satu persatu, 34,5 kita kurangi dengan 33 dan 30,5. 34 kurangi 33 itu adalah 5,34 kurangi 33 itu 1 ya. Jadi di toko tersebut ukuran terkecilnya itu adalah 1,5. Masih masuk ya. Karena ukuran sepatu Aldi ya, ukuran Aldi dalam bentuk US atau UK itu adalah 4,5. Jadi kalau toko tersebut menjual paling kecil ukurannya 1,5, berarti toko A itu masih bisa ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang UK, berarti kan 34,5 saya kurangi dengan 30,5. 0, 34 kurangi 30 itu 4. Nah, ini berarti masih bisa ya untuk toko A ya. Toko A itu berarti kemungkinan kalau menjual 4,5 tuh ada. Karena paling kecil tuh kalau untuk UK 4, kalau US itu 1,5. Nah, sekarang lanjut apabila kita substitusikan Y-nya tuh 35. 35 kurangi 33 itu 2. Ini masih aman. Selanjutnya 35 kita kurangi dengan 30,5. 10 kurangi 5 itu 5, sisa 34 ya. 34 kurangi 30, 4,5. Ini juga bisa nih. Paling kecil kalau ukuran UK dia menjual 4,5. Pas banget ya dengan sepatu yang diminta oleh Aldi. Sebenarnya udah ketemu deh. Jawabannya itu adalah A dan B. Kita akan coba ya untuk yang ini, toko C. 36,5 dikurangi 33 itu adalah 3,5. Ini masih aman ya, masih bisa kemungkinan menjual ukuran 4,5 karena paling kecil 3,5. 36,5 dikurangi 30,5 itu adalah 6. Nah, kalau ternyata sepatunya Aldi itu ukurannya UK, toko tersebut tidak menjualnya karena ukuran terkecilnya 6. Begitu ya cara penghitungnya ya. Oke, kita lanjut ya, Dek, ke soal nomor 5. Nah, ini masuk ke SPLTV ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Pasti bisa sih, yang penting teliti dan cepat ya. Sebuah toko menawarkan 3 jenis paket kue cupcake. Setiap paket kue terdiri atas 3 rasa, coklat, vanila, stroberi. Nah, ini adalah paket A, ini paket B, ini paket C. Lambang coklat seperti ini adalah vanila, ini adalah stroberi. Total harga yang harus dibayar seorang pembeli jika ingin membeli paket A, namun ingin menambah 1 cupcake vanila dan 2 stroberi. Jadi, pembeli tersebut ingin beli paket A, ketambahan 1 vanila dan 2 stroberi. Oke? Saya akan membuat persamaan yang ke-1 yaitu untuk paket A ya. Coklatnya ada 4 ya, maka 4 coklat ditambah dengan vanilanya 2 vanila dan 1 stroberi. Harganya 88.000, 03-nya saya coret dulu ya. Untuk paket yang B atau yang kedua, coklatnya ada 2 coklat, 3 vanila, dan 2 stroberi. Harganya 76. Untuk paket yang ke C, coklatnya ada 1 ya, vanilanya ada 1, stroberinya 3, harganya 49.000. Nah, ada ingin eliminasi apa? Misalkan saya ingin eliminasi C ya, maka pada persamaan ke-1 dan kedua kita harus eliminasi C. 1 dan 2 saya akan eliminasi C. Maka persamaan ke-1 tetap ya, 4C ditambah dengan 2V ditambah S sama dengan 88. Ya, lalu di yang persamaan kedua, semuanya saya kali dengan 2. Maka 4C, 3 kalikan 2 itu 6, 2 kalikan 2 itu 4. 76 dikalikan 2, 12.152 ya. Oke, agar C-nya hilang boleh kita kurangi, coret-coret. 2 kurangi 6, negatif 4V, 1 kurangi 4, negatif 3S, 88 kurangi 152, negatif. 12 diambil 8 itu adalah 4, 14 diambil 8 itu adalah 6. Ini disebut persamaan ke-4. Selanjutnya, persamaan ke-1 dan persamaan ke-3 sama-sama kita harus eliminasi coklat.
Atau persamaan 2 dan 3 aja ya, yang hitungnya nggak terlalu banyak. Saya pakai persamaan 2 dan 3. Untuk persamaan 2-nya tetap ya, 2C ditambah dengan 3V ditambah 2S sama dengan 76. Persamaan ketiga saya kali 2 semuanya. 2C ditambah dengan 2V ditambah dengan 6S. 49 kalikan 2, 18, 98 ya. Oke, biar C-nya hilang kita kurangi. 3 kurangi 2 itu 1, 2 kurangi 6 itu adalah 4, 76 kurangi 98 itu negatif, 8 kurangi 6 itu 2, 9 kurangi 7 itu 2. Ini persamaan kelima. Lalu persamaan 4 dan persamaan kelima kita akan eliminasi. Mau eliminasi apa? Misalkan saya akan eliminasi vanila. Maka persamaan keempat tetap ya, min 4V dikurangi 3S sama dengan negatif 64. Persamaan kelima saya kali dengan 4. 4V dikurangi 16S negatif 88. Oke, biar V-nya hilang kita jumlahkan ya. Min 3 tambah min 16 itu min 19S. Min 4 tambah min 88 itu negatif, 8 tambah 4, 12, simpen 1, 9 tambah 6 itu 15. Maka S-nya negatif 152 kita bagi dengan negatif 19. Yaitu 8 ya dek. 8. Untuk strawberry-nya ketemu 8, maka adik bisa mencari vanila. Mau dimasukkan ke persamaan 4 boleh. Persamaan 4 boleh ya, persamaan 5 juga boleh. Misalkan saya substitusikan ke persamaan kelima ya. Persamaan kelima, vanila dikurangi 4 stroberi, 4 kalikan 8, sama dengan negatif 22. Maka vanilanya negatif 22 ditambah 8 kali 4 itu 32 ya. 32 kurangi 22 itu adalah 10. Ini artinya 8.000, ini 10.000 ya. Nah, stroberi udah dapet, vanila udah dapet, tinggal kita mencari jumlah yang dibeli. A-nya berapa? Paket A itu kan 88.000. Vanilanya 10.000. 2 stroberi, 2 kali 8, 16. Gitu ya. Oke, 8 ditambah 6 itu adalah 14, nyimpen 1. 2, 3 tambah 8 itu 11. 114.000. Jawabannya A, pasti bisa. Next ya, kita ke soal nomor 6. Untuk membuat kecap siap pakai dibutuhkan bahan baku kedelai. Kedelai sebanyak X kilogram ya akan diolah menjadi kecap setengah jadi. Dengan fungsinya Y sama dengan Fx sama dengan S plus 8. Berarti kedelai dirubah menjadi setengah jadi ya. Setengah jadi ini adalah fungsi yang awal yaitu Fx. Fx itu sama aja Y ya, sama dengan X plus 8. Kemudian kecap setengah jadi tersebut diproses menjadi kecap siap pakai. Oke ya, berarti ini kecap setengah jadi diproses menjadi kecap siap pakai. Nah, dengan persamaannya itu menggunakan mesin 2 ya. Persamaannya modelnya seperti ini. GY sama dengan 0,75Y plus 4. Y-nya mana? Y-nya itu adalah hasil dari persamaan ke-1 ya. Masuk ke sini. Oke. Nah, selanjutnya tentukan benar salah untuk setiap pernyataan berikut. Nah, ini adalah tipe soal aplikasi komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi. Jadi persamaan Fx berlanjut ke GY. Maka nanti komposisinya G bundaran Fx. Ya, dari belakang ya. Fx nanti masuk ke fungsi Gx. Oke, maka G Fx. Nah, G Fx-nya apa? X plus 8. Lalu masuk ke fungsi G. 0,75 ini Y-nya diganti sama ini ya. Dikali dengan X plus 8 ditambah 4. 0,75X ditambah 0,75 dikali 8 itu adalah 6 ya.
ditambah 4 atau 0,75x plus 10. Inilah fungsi G bundaran fx. Nah, sekarang kita lihat pernyataan yang ke-1. Kedelai sebanyak 500 kg, nah berarti artinya tuh X-nya 500 kg ya. Tinggal kita substitusikan aja. X-nya 500 kg, maka G bundaran f X-nya itu kita masukkan 500. Tinggal kita substitusikan ya. 0,75 dikali, masukkan ke fungsi G bundaran fx yang udah kita dapat. 0,75 dikali dengan 500 ditambah dengan 10. 0,75 dikali 500 itu 375 ya. Ditambah 10, maka 385 kg. Nah, maka akan menghasilkan kecap siap pakai sebanyak 385. Jadi pernyataan yang salah ya, bukan 380 tapi 385. Selanjutnya, kedelai sebanyak 240 kilo. Sama aja nih. Untuk pernyataan yang kedua, G bundaran F bahan bakunya 240. Maka substitusikan 0,75 dikali 240 lalu kita tambah dengan 10. 0,75 dikali 240 itu 180 ya, ditambah 10 maka 190. Oke. Akan menghasilkan lebih dari 190 kg kecap siap pakai. Tidak ya, tetapi tepat 190. Untuk pernyataan yang ketiga, sebanyak 220 kecap siap pakai dihasilkan dari 280 kg kedelai. Maka G bundaran F X sama dengan 0,75x plus 10. Kita substitusikan G bundaran F untuk X-nya 280. 0,75 dikali 280 lalu hasilnya kita tambah dengan 10. Adik boleh rubah ya, 0,75 itu sama aja 3/4 ya. Maka nanti kan 280 dikali 3/4 itu 210. 210 ditambah 10 itu 220 kg. Betul ya? Jadi pada saat bahan dasarnya itu 280 kilo, menghasilkan kecap siap pakai 220. Oke, jawabannya salah, benar. Kita lanjut ya ke soal nomor 7. Wah, ini materi pertidaksamaan linear dua variabel. Kakak ingin mengajak teman-temannya untuk makan bersama di warung makan serba ayam. Warung tersebut menyediakan 2 paket ayam. Agar semua temannya mendapatkan bagiannya, kakak harus memesan minimal 400 ayam dan 300 es teh. Minimal ya, berarti lebih dari nantinya. Jika banyak paket mantap yang dipesan dinyatakan dalam bentuk X. Ini paket mantap itu X. Sedangkan paket wow itu adalah Y. Tentukan pertidaksamaannya ya. Oke. Saya buat di sini ada paket X dan paket wow. Ya, saya buat di sini kan ada jumlah ayam dan jumlah es teh. Untuk paket X, jumlah ayam yang tersedia 2 tambah 2, 4, 5 ya. Ini 5, es tehnya ada 6 ya. Ini 5 ayam, ada 6 es teh. Untuk paket, salah. Es tehnya di sini. Ini es teh. Nah, untuk paket wow, ayamnya itu 2, 4, 5, sama-sama 5. Es tehnya 3. Ya, maka nanti 5x ditambah dengan 5y, kan pertanyaan. Nah kan soalnya gini, kakak harus memesan minimal 40 ayam. Berarti kalau dijumlah tuh harus lebih besar sama dengan 40. Masing-masing kita bagi 5 ya, maka x ditambah y lebih besar sama dengan 40 dibagi 5, itu 8. Kita dapat pertidaksamaan linear dua variabel yang pertama, x plus y lebih besar sama dengan 8. Maka jawabannya ini ya, cuma ini doang ya. Ini kan
salah nih, kurang dari, sama dengan, salah juga, ini salah juga. Nah, ini nggak ada malahan. Udah jawabannya D ya. Kita akan coba cek ya untuk yang persamaan selanjutnya. Maka 6X ditambah 3Y sama aja ya, kakak harus memesan minimal 30 ST. Maka jumlah ini harus lebih besar sama dengan 30. Kita bagi dengan 3 ya, maka 2X ditambah dengan Y. 30 bagi 3 adalah 10. Oke, 2X plus Y lebih besar sama dengan 10. Ya, jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Perhatikan gambar daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut. Manakah yang benar gitu ya.